Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bilisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mendengarkan nantinya ada materi dari kelompok kami ini. Salawat beriring salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada kearibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil makalah kami mengenai unsur-unsur retorika dan keterampilan berbicara. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Damanik. Saya akan bertugas sebagai moderator dan membimbing acara jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nur Erfriani dan Cindy Rahmawati. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan. Yang kedua, sesi penyajian materi dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Sebelum kita memulai acara diskusi kita ini, mendengarkan pemaparan dari pemateri nanti, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita masuk sesi selanjutnya yaitu Baiklah, terima kasih kepada pemakalah. Selanjutnya saya Nur Arfiani selaku pemateri pertama akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Unsur-unsur retorika dan keterampilan berbicara. Retorika yang artinya selamat berpidato. Kata tersebut terkait dengan kata ahli pidato yang berbicara umum dan terkait dengan kata rehma yang berarti kata-kata mutiara. Sehingga secara etimologi, retorika bisa dikatakan sebagai selamat berpidato, pembicara umum yang terbiasa berkata-kata. A. Unsur-unsur retorika. A. Komunikator. Komunikator atau disebut juga sebagai pembicara merupakan pusat transaksi. B. Pendengar atau audiens. Hadirin atau pendengar yang terlibat dalam kegiatan retorika memiliki kekhasan tersendiri. Masing-masing pendengar masuk dalam situasi retorika dengan berbagai maksud, berbeda motif, berlainan harapan, berbeda pengetahuan, berlainan sikap, kepercayaan, dan nilai. C. Suara atau bunyi-bunyian. Bunyi apa saja yang bisa didengar di sekitar retorika akan mengganggu dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Bunyi itu mungkin berasal dari luar konteks yang pagar dekat seperti suara mobil, teriakan anak-anak, hembusan angin, dan hujan. D. Pesan dan saluran. Pesan yang kita sampaikan selalu mengandung makna yang dibangun oleh adanya isi dan lambang atau simbol. Isi komunikasi yang dimaksud tidak lain adalah apa yang kita terima atau buah pikiran apa yang akan kita sampaikan. Sedangkan lambang yang pagar utama bertujuan untuk melukiskan sebuah pikiran adalah bahasa.
dan umumnya bahasa dikemukakan dalam bentuk untaian kata-kata. Akibat. Berhasil atau tidaknya suatu bicara tergantung pada interaksi antara pembicara, informasi lain yang dimiliki audiens. Karenanya, untuk pembicara yang efektif harus mengetahui informasi, sikap, dan kepercayaan yang dimiliki hadirin terhadap tema bicara. Konteks. Antara pembicara dan pendengar beroperasi dalam suatu konteks yang termasuk dimensi lingkungan sosial secara fisik dan psikis. Baik, telah tadi kita dengarkan dari pemateri yaitu teman saya Nur Efriani. Terima kasih kepada saudara Nur Efriani sudah memaparkan materinya. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya Cindy Rahmawati. Kepada Cindy Rahmawati saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, B. Keterampilan berbicara. 1. Definisi keterampilan. Definisi keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah suatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Menggunakan kemampuan bisa saja dengan pikiran, akal, dan kreativitas. Jika kemampuan itu diasah, tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Setiap para ahli memiliki pandangannya sendiri mengenai definisi keterampilan. Berikut definisi keterampilan menurut para ahli. Menurut Gordon, keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Definisi keterampilan menurut Gordon ini cenderung mengarah kepada aktivitas psikomotor. D. Dennett, keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. C. Menurut Iverson, keterampilan tidak hanya membutuhkan training saja, tetapi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. 2. Pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu kegiatan berbahasa yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi sehingga hubungan sosial dapat terus terjaga. Hal ini juga berlaku dalam proses pembelajaran. Keterampilan berbicara diperlukan sebagai alat untuk menyatakan pendapat, gagasan, dan menyatakan eksistensi diri. Bahkan melalui berbicara, orang dapat menggali informasi yang diperlukannya. 3. Pengertian keterampilan. Berbicara penguasaan teori. Berbicara bukanlah tujuan utama dalam pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara harus berorientasi pada aspek penggunaan bahasa, bukan pada aturan pemakaiannya. Keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut, dan kemampuan untuk menggunakannya pada saat kapan dan kepada siapa. Kesimpulan dari materi ini yaitu retorika yang artinya selamat berpidato. Kata tersebut terkait dengan kata ahli pidato yang berarti berbicara umum dan terkait dengan kata rema yang berarti kata-kata mutiara. Sehingga secara etimologi, retorika bisa dikatakan sebagai selamat berpidato pembicara umum yang terbiasa berkata-kata. Komunikasi memiliki beberapa tipe, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi umum, dan komunikasi massa. Tipe komunikasi intrapersonal terjadi pada diri kita sendiri. Saat kita sedang berbicara pada diri kita sendiri, itu yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Cindy Rahmawati sudah menyampaikan materinya. Oke, kita sudah masuk ke sesi terakhir yaitu sesi penutup. Demikianlah tadi diskusi kami. Sekiranya teman-teman sekalian sudah mengerti dengan apa yang pemateri tadi sampaikan.
Saya Surya Dharma Manik selaku dari kelompok 5 memohon maaf jika sekiranya tadi ada salah tutur kata saya, ada salah tadi dalam penyajian materi tadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri diskusi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita akhiri dengan menutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.